Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali di Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosianti. Pemirsa, bergeliatnya ekonomi terutama adalah di berbagai bidang, di level UMKM ataupun juga di level-level bisnis rumahan, ini saat ini menjadi penopang dan terbukti saat COVID melanda ataupun saat masa-masa resesi, usaha-usaha kecil seperti ini yang digarap dengan kekuatan khususnya adalah perempuan-perempuan hebat ini justru menjadi tulang punggung keluarga dan juga pada akhirnya menjadi tulang punggung ekonomi negara. Saya ingin mengajak Anda untuk berbincang dengan Mbak Gusti Anissa Wulandari. Beliau adalah owner dan sekaligus juga pendiri sebuah usaha fashion yang bernama Alpha Prab. Saat ini sudah bergabung bersama saya secara online. Kita akan sapa dulu. Selamat malam Mbak Anissa. Malam Ibu Diana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ya bahwa ternyata hasil survei pun mengatakan bisnis-bisnis UMKM khususnya dikelola oleh perempuan-perempuan hebat ini betul-betul jadi tulang punggung baik di keluarga maupun juga ternyata hasilnya di sebuah daerah itu juga menopang dan juga di negara secara keseluruhan. Nah, Mbak Anissa, kita ingin ke Alpha Prab dulu. Ini kan fokus ke bisnis fashion ya. Boleh cerita nggak awal mula mendirikan bisnis ini? Baik, kita flashback lagi sebelum Alpha Prab itu muncul ya Bu ya. Saya mencoba beberapa usaha sebelumnya. Ada bisnis kuliner, kemudian Alpha Prab ini muncul sekitar tahun 2016. Oke. Pada saat itu, saya dua tahun sebelum adanya brand Alpha Prab itu jualannya jualan baju di lapak-lapak pinggir jalan Bu. Iya, Jadi ambil brand orang begitu ya, jualan gitu. Ya, beli brand orang di Tanah Abang, di Tamrin City. Kemudian jualannya itu di lapak mobil di belakang. Biasanya kalau ada open space, Car Free Day. Kemudian saya bawa ke kantor-kantor. Jadi kalau teman-teman kantor tahu tuh, saya bawa baju-baju ke kantor dagangan di Lampar. Ayo beli kayak gitu. Nah, setelah itu saya ternyata saya tuh punya hobi desain. Hobi desain karena memang basic saya arsitektur, jadi emang suka akan desain, tapi ini mencoba aplikasi desain di grafis. Kemudian saya ngeliat ada beberapa teman di Bandung yang mempunyai usaha printing untuk kain, untuk tekstil. Kemudian saya punya ide gimana kalau desain yang sering saya buat cuma biasa di print di kertas, coba di kain. Kemudian pada masa itu juga lagi booming jilbab printing yang menggunakan bahan silk. Nah, itu pertama kali mencoba Alpha Prab di jilbab itu. Oke. Kemudian saya ngelihat apa sih yang bisa beda dari yang lain. Jadi saya desain nih loh, bisa pakai nama kamu, pakai foto kamu di jilbab. Akhirnya lama-lama banyak yang suka dan semakin berkembang. Seperti itu sih awalnya. Baik. Kalau kita flashback lagi, saat itu di catatan saya Mbak Anissa sendiri sebetulnya kalau orang Banjar mengatakan sebetulnya sudah mapan-mapan aja, Anda seorang ASN gitu lah kan, jadi punya suami juga mapan, kok mau? Nah pertanyaannya itu saat itu kok mau tadi. Kalau kita bicara melapak di mobil gitu, keliling ke Car Free Day, orang tertentu nggak mau loh, ada rasa gengsi dan lain sebagainya. Ini Mbak Anissa kenapa kok fokus dan mau melakukan itu? Tujuan pertama memang sampingan, perlu sampingan, dan yang kedua saya hobi. Saya suka akan fashion, dilihat dari diri saya sendiri. Kadang tuh saya mikir wanita itu lemarinya tuh penuh baju, tapi pada saat mau pergi aku nggak ada baju. Itu kayaknya dialami banyak wanita ya seperti itu kan. Terus karena itu daripada saya bilang beli pakai nggak pakai jadi terbuang sia-sia, saya ngelihat oh bagus, suka, saya coba nih jual, tawarkan, dilihat ke teman-teman kalau ada yang suka. Nah itu salah satu cara saya melampiaskan
hobi, kemudian keinginan untuk membeli baju nggak jadi beli, tapi kita jual lagi gitu loh, Bu. Oke, baik. Artinya basic awalnya adalah hobi yang ternyata ini menjadi peluang usaha dan pada akhirnya pasti juga akan kalau dia membesar banyak orang juga seperti itu akhirnya menjadi tadi tulang punggung itu ya malahan jadi kemudian iya dari hobi desain juga itu jadi dasar utama untuk kita pengen desain saya ini bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi bisa dinikmati oleh orang banyak. Oke, baik. Saat ini, kalau mungkin pada saat Mbak Anissa membangun Alpha Prab, nah saya sering ketukar antara P dengan V-nya. Gabungan nama dua anak saya. Oh, itu gabungan ya? Dengan Pravda ya, semoga Baik, amin, amin. Baik. Kita balik lagi adalah ketika seseorang merintis usaha, tadi Mbak Anissa sudah mengatakan ya, selain memang ingin usaha sampingan, yang kedua adalah yang paling utama adalah hobi, yang ketiga juga kebutuhan sendiri bahwa ada sesuatu yang ingin taste-nya berbeda dan ternyata dipakai oleh orang lain juga menjadi kepuasan tersendiri. Nah, sekarang pada saat itu mungkin kan belum banyak, khususnya yang main di lokal ya. Kalau di nasional mungkin sudah banyak dan kita lihat bahwa di lokal kita itu rata-rata adalah franchise mengambil brand orang yang di pusat. Nah, pada saat itu ketika merintis oke bahwa itu adalah hobi, tetapi bersaing dengan brand besar sesama brand lokal saja ya, brand Indonesia, brand lokal, tapi bersaing dengan merek-merek besar, desainer-desainer besar, apa nggak mengkeret gitu lah. Waktu itu juga jilbab juga banyak dan lain sebagainya. Itu bagaimana memotivasi diri agar tetap jalan aja gitu. Iya, benar sekali. Kita kan sebagai brand lokal yang baru mulai berkembang, kita ngelihat brand-brand lain yang sangat booming dengan brand awareness-nya memang udah booming, dikenal semua masyarakat. Nah, itu kita harus pertama jangan takut. Kemudian yang kedua, kita tuh harus membuat dasar atau soul dari brand kita sendiri. Kita bangun biar berbeda sama brand lain. Karena misalnya penjual mie ayam, banyak yang penjual mie ayam, tapi jika kita taruh soul dari mie ayam yang akan kita jual, maka kita akan berbeda dari brand yang lain seperti itu. Dan juga UMKM di Indonesia ini saya sangat melihat pemerintah sangat mensupport UMKM di Indonesia karena memang UMKM terutama di bidang fashion ini sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia ya. Dan salah satunya para pelaku UMKM itu adalah para wanita. Dan di situ di mana para wanita bersaing untuk menimbulkan brand-brand mereka dengan soul mereka masing-masing. Jadi walaupun banyak yang jualan, tapi rezeki sudah ada yang ngatur. Oke, jadi malah terbentuk ekosistemnya tersendiri ya. Jadi brand fashion sekarang kita lihat juga yang lokal sudah mulai bermunculan, berani tampil, berani menjual, bahkan harganya bersaing loh. Nah, menurut Mbak Anissa kalau kita bicara harga, kan ada orang yang berpikir jual murah deh biar cepat laku gitu loh. Ada yang berpikir bahwa khususnya untuk pasar-pasar Kalsel justru harga itu terkait dengan brand image. Menurut Mbak Anissa seperti apa? Terutama di Kalsel ya. Jadi pasar Kalsel sama pasar Jawa beda. Karena kalau pasar Kalsel mungkin ada beberapa komunitas orang-orang yang lebih mementingkan suatu value, nilai dari suatu barang itu dapat dihargai dengan memang harga yang relatif tinggi seperti itu. Kemudian kita bisa bedakan lagi target pasar yang di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, karena memang banyaknya berjamurnya brand-brand lokal yang memang desainnya bagus-bagus semua, nah mereka bersaing dengan menurunkan harga dan juga berapa tempat harganya memang standarnya lebih turun daripada yang di Banjarmasin misalnya. Saya memperhatikan seperti itu. Jadi sesuai dengan target pasarnya berbeda-beda, target pasar A dan pasar B berbeda, jadi tergantung UMKM tersebut
mereka mau menentukan target jualannya di mana, seperti itu. Oke, jadi sasaran dan target itu penting. Baik, kita kembali flashback ketika memulai bisnis Mbak Anissa kan bukan hanya sekedar ya sudahlah pokoknya saya jualan, saya dapat margin, selesai. Pasti itu bukan pedagang, posisinya ini kan berencana untuk menjadi pebisnis. Hal apa menurut Mbak Anissa yang harus disiapkan? Ini share kepada ibu-ibu juga ya. Ini kita bicara ibu-ibu karena the empower woman gitu ya. Nah ini apa yang harus disiapkan sebetulnya ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, baik fashion ataupun hal lainnya? Untuk womanpreneur semua, untuk bisnis fashion ini pertama kita perlu tekun, unik, dan konsisten. Jadi dari tekun itu kita ngelihat passion, kesabaran kita itu seperti apa. Karena untuk memulai itu pasti banyak tantangan dan rintangan. Kemudian unik, di sini kita memang harus unik. Kita harus menimbulkan kembali lagi ke soul dari brand kita, dari apa yang ingin kita bangun. Kemudian kita harus berbeda dan lebih kreatif dari orang lain, itu yang terpenting. Kemudian konsisten, karena kalau nggak ada konsisten, kita akan susah untuk terus berkembang dan juga mau terus belajar. Itu sih yang utama. Baik, tadi tekun, unik, dan konsisten. Ini yang ujungnya, yang konsisten biasanya begitu nggak laku, lalu patah hati, patah semangat, dan nggak. Kita ingin dengar cerita dari Mbak Anissa dalam perjalanannya ketika mungkin idenya bagus, tapi ternyata nggak laku di pasaran. Tapi kalau idenya yang biasa-biasa saja kok laku. Nah ini kan ada hal-hal yang sifatnya idealisme dan juga hal-hal yang tadi, karena kita juga harus menciptakan soul. Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, masih dengan Mbak Anissa, owner sekaligus pendiri dari Alphafrap. Nah, tadi kita sudah bicara ekosistem ya, ekosistem dengan banyaknya persaingan. Tadi Mbak Anissa juga sudah meng-highlight. Kita nggak usah takut, justru kalau ekosistemnya tumbuh, rezeki itu nggak ketukar kan. Jadi orang malah subur. Dan sekarang kondisinya begitu ya, banyak pengusaha-pengusaha dengan baik brand lokal maupun juga, dan mereka tuh sudah tampil dalam kemasan, dalam bagaimana pemasaran, kayaknya udah standar-standar nasional saya lihat ya untuk di Kalsel ini. Nah Mbak Anissa sendiri, ketika persaingan begitu luar biasa, sekarang setiap orang sudah memberi tadi apa yang disebut dengan soul-nya, brand-nya, walaupun ada juga yang hanya menjadi reseller terselubung dengan brand dia gitu lah. Itu kan juga banyak di sini. Dan ketika harus bersaing, ada sesuatu yang tadi Mbak Anissa katakan bahwa memberikan soul-nya, memberikan idealismenya, tapi ternyata pasar kurang menerima nih gitu. Yang sifatnya massal, yang sifatnya memang disukai pasar, itu yang diterima. Itu pernah nggak ada keadaan-keadaan seperti itu? Sering sekali. Memang kita itu memang harus terus berubah. Bukan berubah jadi Power Rangers, kita terus berubah untuk melihat keadaan pasar. Jadi begini Bu, seperti produk Alphafrap, ada jilbab. Kita ngelihat nih, pada bulan ini pasar permintaannya jilbab polos. Kemudian bulan depan, sekarang pasar mintanya jilbabnya itu ada ciputnya yang inner langsung, seperti itu. Bahannya juga. Nah itu kita juga setiap hari harus ada survei, kemudian pendataan, melihat kondisi pasar seperti apa. Jadi kita nggak boleh konstan jilbabnya itu aja bentuknya. Kita harus berubah sesuai kemauan dari pasar. Karena kita nggak boleh juga egosentris diri sendiri. Kita harus melihat marketnya seperti apa, yang disukai oleh pasar seperti apa. Seperti itu. Oke, ketika penjualan tidak sesuai dengan target, ya kan, ini kadang-kadang yang membuat orang akhirnya tidak konsisten jadinya, lalu berhenti, lalu berpindah. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri bagaimana membuat itu tetap gigih di positioning itu? Apa yang biasanya harus dilakukan? Apakah refresh-nya itu seperti apa untuk menyemangati diri? Iya, kalau seperti itu saya nggak mau nyetok barang terlalu banyak. Nggak mau produksi barang yang terlalu banyak. Kita buat sampel dulu. Buat sampel,
setelah itu sampel 1-2 kita foto ke model, kemudian kita liatin nih ke sosmed, bagus nggak? Kita lihat review dari mereka, dari para customer. Kalau reviewnya bagus, berarti ayo kita produksi lagi, kita tambah. Kalau misalnya reviewnya kurang bagus, kita minimkan penjualan untuk produk tersebut. Jadi seperti itu sih langkah-langkah awal untuk meminimalisir dari faktor kerugian. Seperti itu. Oke, jadi harus ada tekniknya juga ya, harus memahami kondisi pasar. Kalau kita bicara modal, orang kadang-kadang kalau mau usaha apapun itu suka riweuh duluan dengan modal. Menurut Benar. Mbak Anissa, modal utama baik itu yang sifatnya materi ataupun hal lain, apa sih sebenarnya harus dipunyai agar orang itu usahanya jalan? Sebenarnya kita itu bisa usaha minim modal bahkan tanpa modal. Nah, itu dengan berbagai sistem mekanisme. Sekarang ada caranya dropship, kemudian kita ngambil ke distributor, kita cuma mempromosikan lewat sosmed atau menjual langsung mencari reseller. Jadi usaha seperti itu minim modal. Saya dulu memulai Alphaprov aja dari cuma modal 250.000. Modalnya cuma awal-awal cuma membuat 2 pieces jilbab dan ditawarkan dulu, kemudian sistem PO. Kalau ada yang mau beli, bayar, kemudian seminggu baru jadi, seperti itu. Jadi kesannya lebih eksklusif ya kalau seperti itu. Baik, kalau kondisi sekarang dari perkembangan yang lalu dengan berbagai tahapan dan inovasi yang sudah dilakukan, bagaimana positioning Alphaprov ini? Alphaprov sekarang bukan hanya memproduksi, tapi kami juga mencoba memberdayakan wanita-wanita sekitar untuk berdikari. Kemudian Alphaprov sendiri mempunyai tujuan untuk melestarikan budaya. Jadi dari desain di Alphaprov itu sendiri ada desain-desain unsur etnik dan unsur budaya di dalamnya, seperti itu. Dan pasar bisa menerima untuk yang seperti itu? Alhamdulillah bisa menerima. Oke. Nah kan kita nih kadang-kadang ya, orang Indonesia termasuk mungkin juga beberapa di Kalse itu sangat terbius oleh brand-brand khususnya mungkin yang dianggap brand besar gitu kan. Kayaknya kalau pakai brand besar itu keren, kalau pakai local brand, kalau belum moncer-moncer sekali itu rasa kebanggaannya agak kurang. Nah, bagaimana mengedukasi dan juga mencoba meraih pasar dari yang seperti itu? Alhamdulillah sekarang ini sosial media sangat membantu sekali dalam proses penjualan. Jadi untuk bersaing dengan brand-brand besar itu kita menggunakan konsep-konsep desain dan dalam bentuk video ataupun foto yang lebih menarik dan juga bisa sama seperti brand-brand tersebut. Karena pada dasarnya saya udah membandingkan misalnya dari jenis kain aja kita tuh bisa sama dengan brand-brand besar tersebut. Memang mereka kelebihannya tingkat branding awareness-nya lebih tinggi karena memang untuk dari segi penjualan dan juga marketing mereka memang menggunakan dana yang tinggi juga. Oke, Mbak Anissa, kalau kita mau membanding ya kan Mbak Anissa dulu pernah jualan sistem kulakan, ya kan? Beli ke Tanah Abang tadi cerita menawarkan barang orang. Lalu mencoba untuk keluarin brand sendiri. Pastikan dengan payah-payah harus menguatkan brand awareness-nya. Kalau hitung-hitungan untung-untungan, tadi juga Mbak Anissa sudah bicara, ada yang franchise, ada yang jualan khusus reseller saja, dropship. Sebetulnya kalau bicara untung, itu untung yang mana sih? Hanya tanpa modal dengan melakukan itu, atau yang seperti sekarang tetap menguatkan brandnya sendiri? Sekarang lebih menguntungkan karena selain kita mempunyai brand sendiri, pertama, dan kedua kita punya beberapa reseller. Nah, dari reseller itu yang bisa menguntungkan. Dan juga ada toko offline, toko online. Hal tersebut kan karena bisa semakin berkembang. Kalau kita menjual produk orang, kita nggak punya kemandirian untuk mengembangkan usaha kita seperti itu. Okay. Karena kalau cuma jualan orang, kita bisa jual aja, buka toko, buka lapak, jualan seperti itu. Kalau ini ada kepuasan sendiri,
Pertama, desain kita bisa dilihat orang, dinikmati orang, dan yang kedua, kita bisa bangga kalau, "Oh, ini loh hasil desain kita bisa dinikmati oleh masyarakat." Oke, ini value yang berbeda ya, daripada cuma jualan, mungkin materi bisa aja sih lebih besar, tapi value-nya nggak dapet ya gitu atau sama. Nah, Mbak Anissa, cara menguatkan untuk pasar sekarang ini apakah Kalsel saja atau sudah di beberapa wilayah? Dan bagaimana cara menguatkan positioning brandingnya dengan yang lain? Baik, saya pasar sudah sampai di seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia sih, beberapa kota dan juga itu dibantu oleh beberapa teman saya. Kemudian selain itu Alphapraf juga kan bertujuan untuk mempromosikan budaya. Di sini selain kita menjual, di sini juga ada nilai memperkenalkan, mempromosikan budaya. Sebagai contohnya, dulu saya pernah membuat desain pasal terapung pada jilbab dan baju. Jadi di situ sekalian kita mempromosikan ini loh Kalimantan Selatan dan dilihat oleh ibu-ibu, kemudian wanita-wanita di luar Kalimantan Selatan. Dan itu salah satu misi dari Alphapraf. Oke, jadi tidak melulu hanya soal jualan, tapi tadi kita tahu bahwa unique selling-nya, terus tadi soul-nya itu adalah ada misi-misi pribadi juga, keinginan untuk mendesain dan bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, Mbak Anissa kembali ke tadi soal kita bicara bisnis secara bisnisnya. Ketika kita bicara untung rugi, pasti kan bisnis tuh nggak yang bagus, terus pasti ada turun dan lain sebagainya. Apa yang bisa dianalisa oleh Mbak Anissa ketika bisnisnya lagi nggak bagus nih, gitu lah kan. Tetap menyemangatinya seperti apa dan refresh apa lagi yang harus dicari atau terobosan apa yang biasanya dilakukan? Baik, ini memang pengalaman pribadi sih, pernah terjadi seperti itu, karena saya terlalu over PD waktu itu. Jadi beberapa tahun yang lalu pada saat hari raya, saya ada membuat satu desain dan memproduksinya banyak. Kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba pandemi kan. Pada saat pandemi itu kita kan nggak bisa memprediksi kalau akan pandemi dan pastinya nilai penjualan juga akan menurun. Sedangkan stok udah terlalu banyak. Nah, itu memang saat-saat yang benar-benar kita ngerasa, aduh salah ini ngambil keputusan seperti itu. Tapi itu bukan jadi suatu masalah sih. Untuk ngabisin stok, jadi saya sama beberapa staff, aduh kita ini gimana caranya menghabisin stok. Jadi ngelakuin berbagai cara dengan promo, kemudian rajin-rajin posting, seperti itu sih salah satu caranya. Dan akhirnya habis saja, kejual aja ya? Ya, alhamdulillah. Baik, artinya gigih itu jadi penting ya di dalam bisnis itu ya, dan kreatif naik itu. turun itu udah pasti deh, semua pelaku usaha itu pasti mengalami itu. Baik, ketika kita bicara fashion, kan kalau fashion itu harus ada yang dilihat dan kadang-kadang kita harus cari brand ambassador, seseorang yang memang oke gitu loh kan. Nah, menurut Mbak Anissa, teknik promosi yang lebih nendang untuk usaha di fashion itu apakah dengan tadi menyewa BA yang udah public figure, atau sebetulnya dengan cara seperti apa untuk mereka yang mungkin juga baru merangkak, baru jualan, atau juga baru bertumbuh? Kalau misalnya baru jualan, baru bertumbuh, saya menyarankan jangan menyewa brand ambassador ataupun influencer yang mahal. Memang kadang kita nanti kecewa, kadang nggak balik modal karena brand ambassador itu mempromosikan produk kita, tergantung lagi apakah produk kita itu bagus atau tidak, baik atau tidak. Kita memang harus meningkatkan kualitas produk kita dulu, baru setelah itu kita yakin untuk meng-hire influencer. Karena saya pernah pengalaman pribadi juga meng-hire influencer yang memang mahal, kemudian setelah dia mempromosikan produk kita, ternyata paling cuma
view-nya aja yang meningkat, tetapi penjualannya rendah. Nah, itu perlu dikoreksi karena apa? Karena memang produk kita itu mungkin belum diterima oleh market. Oke, jadi ini menjadi catatan Nggak juga ya. ngejamin, nggak ngejamin influencer yang memang terkenal pasti akan memberi masukan yang positif, itu nggak jamin sih. Kembali Oke. pada kita. Baik, ini pemirsa menjadi masukan juga karena orang kadang-kadang melihat view yang besar itu sudah menjadi poin, serasa sudah laku saja, tapi sebetulnya goals akhir bagi pengusaha itu adalah close order ya, penjualan. Nah, ini bagaimana mix dan melihat di dalam setting bisnisnya itu kapan memang kan ada istilah orang bahwa ketika berbisnis walaupun masih dari awal ada orang yang bakar uang katanya. Bakar uang itu tadi ya dengan menyewa BA atau promosi gede-gedean dan katanya dia mendapatkan feedback yang bagus. Tapi sisi lain ya itu tadi kehati-hatian seperti yang disampaikan oleh Mbak Anissa. Hati-hati jangan sampai kita terlihat laku di sosial media dengan view tapi produknya masih ada. Nah, kita masih akan bahas ini bagaimana kita juga mengefektifkan modal yang ada, promosi yang efektifnya itu seperti apa, dan jangan sampai nanti kita kecewa lalu malah bikin jadi down. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, bisnis itu perlu strategi, apalagi ketika yang masih merintis atau masih level UMKM. UMKM itu memang ada standar ya, sampai dengan modal atau omset 500 juta juga masih dilevelkan UMKM. Kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Anissa. Mbak Anissa, kalau boleh secara grafik, ini sekalian menjadi contoh. Modal awal tadi Mbak Anissa bilang, saya modal awalnya 250.000 loh gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan kondisi sekarang ini aja range aja angka untuk penjualan dan sebetulnya akhirnya totali modal yang sekarang digulirkan itu sudah seperti apa? Kalau dari sekarang sih memang semakin meningkat, sekitar di atas 100. Nah, itu juga kan kita berbagi karena ada beberapa tim reseller. Jadi untuk penjualan nggak 100% kita semua yang ambil, jadi kita menjual ke reseller memang harganya lebih murah daripada harga pasar. Dan itu juga membantu para reseller untuk berjualan dan mendapatkan income dari produk kita. Oke, memang harus ada share begitu ya, kolaborasi ini ya. Nah, kita kembali ke soal bahwa promosi. Ini kan ada yang itu tadi istilahnya bakar uang. Bahkan akhirnya sampai dicurigai khususnya per skincare-an. Nah, itu yang sekarang lagi marak ya. Tapi tidak hanya skincare, level keduanya adalah fashion. Banyak orang berbisnis fashion. Kalau skincare itu juga gila-gilaan endorsement-nya kepada tadi public figure yang mungkin rate-nya luar biasa. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri mengulang tadi yang dikatakan bahwa kita harus hati-hati sebetulnya. Nah, kehati-hatian itu kalau dilihat dari grafik, kapan sih kita sudah harus, kita harus sudah mulai menggunakan influencer, kondisinya harus seperti apa, dan kalau ngelihat itu memilih influencer. Tadi kan Mbak Anissa juga pernah, ternyata cuma view-nya aja yang naik, nggak menjual nih. Nah, ini bagaimana tipsnya? Jadi begini, dari segi marketing, itu hak masing-masing pelaku usaha memang. Dia mau kesannya usaha dia itu laris manis sampai berapa meter bil kan ada seperti itu kemudian benar. Itu memang strategi marketing masing-masing pelaku usaha dan itu wajar-wajar aja. Masing-masing pelaku usaha bebas untuk mempromosikannya seperti apa. Tapi kalau saya intinya untuk mempromosikan itu pertama memang perlu marketing untuk melihat target pasar. Target pasar itu sukanya seperti apa dan saya khususnya banyaknya fashion muslim, utamanya ya wanita-wanita muslim usia range 20 sampai 50 seperti itu dan juga mereka itu yang dapat menerima produk-produk kita seperti itu. Jadi mental kuat seorang entrepreneur itu kita harus pertama positive thinking sih, jangan negative thinking dulu. Jangan melihat juga
pelaku usaha lain sebagai tantangan buat kita untuk terus maju seperti itu. Dan juga itu perlunya ada manajemen kontrol dari kita sendiri, dan hal itu juga kita lakukan untuk meng-hire karyawan-karyawan kita, dan karyawan itu kita kasih tahu resikonya seperti ini loh kalau kamu berjualan seperti ini. Jadi sebelum mereka mempromosikan, kita harus ngasih tahu dulu mereka seperti itu. Baik, fashion designer khususnya yang lokal saat ini juga banyak melakukan kolaborasi, ya kan? Kita lihat kolaborasi dengan desainer besar, sehingga namanya brand X brand gitu kan, gitu. Nah, Mbak Anissa sendiri, apakah sudah ada kepikiran seperti itu dan bagaimana memandang mereka yang berkolab brand ini? Bagus sekali seperti itu. Tapi kalau collab itu memang ada beberapa syarat sih. Saya pernah mencoba bertanya ke beberapa artis, figur, ataupun influencer. Kalau mau melakukan collab itu mereka mempunyai syarat-syarat tersendiri untuk melakukan collab. Misalnya produksi harus berapa ribu pieces, kemudian pembagian keuntungan. Nah itu juga harus dipikirkan jika kita mau collab. Kemudian influencer seperti apa yang cocok dengan produk kita. Oke, jadi artinya jangan main collab saja kalau kita sendiri belum siap. Nah, kita bicara ke pengusaha UMKM secara umum. Kadang problem yang kami catat itu adalah bahwa ketika promosinya sudah oke, tidak melulu masalah fashion ya, ketika ada permintaan, demand-nya sudah oke, si produksi ini nggak bisa memenuhi itu. Menurut Mbak Anissa, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu tuh problemnya ada di mana ya? Kalau UMKM memang kalau produksinya tidak bisa mencukupi itu biasanya memang UMKM di masyarakat perlu adanya peran serta pemerintah. Dan memang pemerintah dari tingkat pusat dan juga sampai di daerah juga banyak program-program untuk mensupport UMKM ini. Tetapi banyaknya UMKM yang belum mengetahui program-program tersebut. Nah di sini untuk mensupport UMKM tersebut memang perlu adanya sosialisasi, dan UMKM tersebut terus belajar dan mencari info. Seperti di pemasaran UMKM untuk penguatan wirausaha biasanya ada KUR, kemudian ada strategi jangka panjang juga seperti Undang-Undang Cipta Kerja juga itu akan membantu UMKM. Jadi ada bantu peran pemerintah untuk membantu UMKM. Artinya di produksian ini untuk meningkatkan ya, kalau keterbatasan dengan yang punya ya harus juga melihat collab di situ ya. Baik, Mbak Anissa, kalau kita melihat lagi, balik lagi ke Apafrap, varian apa atau series apa sih yang diproduksi oleh Apafrap? Tadi kan kita dengarnya cuma jilbab sama baju ya. Sementara saya jadi ingat saya punya ini gitu. Ada tumbler ini ya. Tumbler ini juga dari Apafrap. Ini hanya ikut tren saja atau memang menjadi bagian dari usaha yang cukup punya pasar, Mbak? Pada waktu itu saya produksi tumbler, mug, baju, kaos, dan lain-lain sebagainya itu saya pada saat itu memang kolaborasi kerjasama dengan mahasiswa arsitektur Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di situ kami ada misi untuk mengembangkan budaya Kalimantan Selatan lewat berbagai produk. Jadi Alfaprap mensupport mereka, para mahasiswa tersebut desain semua gambar desain yang berhubungan dengan pariwisata, kemudian kebudayaan Kalimantan Selatan. Nah, itu Alfaprap memediasi mereka untuk membuat produk tumbler, gelas, baju, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan motivasi bagi kaum muda untuk bisa berkreasi. Misi Alfaprap waktu itu seperti itu. Dan sampai sekarang hasil-hasil desain mereka itu dicoba ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian kita lihat memang banyak yang menyambut positif atas kegiatan ini. Oke, jadi di sini tidak melulu soal bisnis, tapi ada misi yang memang harus diinfokan. Ada produk lain itu kayaknya dipegang-pegang. Iya, ini ada. Oh, ini sama ya, sama dengan ini ya, sebetulnya ya desainnya ya. Contoh jilbab
untuk melestarikan budaya Banjar. Hmm. Jadi di desain jilbab ini ada gambar bekantan, kemudian di sini ada rumah Banjar, kemudian ada ini tanaman-tanaman khas Kalimantan, semuanya ada di sini. Jadi kita memakai produk Alpha Praf sekalian mempromosikan budaya. Oke, dan ini cukup diminati ya sama masyarakat ya? Iya, kemudian ada juga waktu itu saya ada pemberdayaan wanita untuk mengembangkan kerajinan di Kalimantan. Karena di Kalimantan purun dan juga ini anyaman di Amuntai banyak seperti ini. Cenggondok ya itu ya tampaknya. Ya, tetapi untuk membuat nilai suatu produk itu lebih tinggi, kita harus memberikan unsur desain yang berbeda dari yang lain. Contohnya ini, kita tambahkan bordirannya itu khas Kalimantan, kemudian ada nama Alpha Praf. Oke. Jadi hal yang biasa menjadi luar biasa jika kita memberikan suatu kreativitas pada produk tersebut. Oke, baik. Di kita kan saat ini tuh juga terlihat di beberapa titik khususnya di Bandara Samsudin Nur sudah ada koordinator untuk pemasaran produk via Sarinah Group kan, termasuk yang membawanya sampai ke di nasional. Nah, Alpha Praf sendiri apakah ada target untuk masuk di pemasaran yang bersama-sama seperti itu atau mandiri saja? Pastinya ada target bersama-sama, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau di Jakarta sering berkolaborasi dengan, karena saya waktu itu pernah di PIA, jadi promosi kita gabung dengan ibu-ibu dari seluruh Indonesia untuk saling memperkenalkan budayanya dengan produk-produk. Okay. Dengan pameran, kemudian kita mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Baik, ini kita bicara pameran ya. Kita bicara pameran. Ini pameran ini kan seru nih. Ada orang yang nggak berani karena mahal. Ada orang yang akhirnya ikut karena tadi ikut yang organisasi atau mungkin juga dari pemerintah. Nah, menurut Mbak Anissa, seseorang yang masih memang merintis usaha, belum yang brand besar sekali, itu kekuatan pameran itu seperti apa sih terhadap penjualan? Kekuatan pameran itu sebagai salah satu media promosi menurut saya. Kalau ada pameran, kita mengundang orang-orang untuk melihat produk kita, untuk setidaknya mengetahui, oh ini loh Alpha Praf mengeluarkan produk ini, oh ini loh si A jualannya ini. Itu sih inti dari pameran. Untuk keuntungan dan lain sebagainya, ya itu kembali lagi rezeki di tangan masing-masing, Allah yang ngatur. Jadi intinya yang penting kita promosi dulu. Promosi itu bukan hanya dari sosial media, kita juga perlu pameran, kita perlu juga informasi lewat berita dan lain sebagainya. Oke, kalau kita bicara digital ya, sosial media, karena sekarang memang eranya gitu kan. Mungkin kalau di level-level Mbak Anissa yang memang aware terhadap digital itu gampang. Kita bicara yang umum, ada mereka-mereka yang memang mungkin belum terlalu tersentuh oleh pengetahuan digitalnya. Kira-kira apa yang disarankan yang masih belum, bahkan kadang-kadang ketakutan promosi di digital, baik itu lewat sosial media atau jualan di e-commerce, itu seperti apa Mbak Anissa? Sekarang ini banyak sekali jasa-jasa yang membantu UMKM yang buta digital, maksudnya yang nggak tahu gimana sih cara promosi, gimana cara menjual. Nah, kita tinggal searching aja di Google ataupun di Instagram dan lain sebagainya. Banyak sekali jasa-jasa dengan harga yang murah untuk membantu UMKM tersebut. Oke, artinya ya memang pada akhirnya harus melek digital ya, mau tidak mau di era seperti sekarang. Kalau pengalaman Mbak Anissa di e-commerce, rata-rata kan orang pada akhirnya penjualan-penjualan itu larinya ke e-commerce ya, tidak perlu punya toko offline, ada di e-commerce. Mbak Anissa sendiri punya sharing terkait ini? Memang intinya kita harus terus belajar karena e-commerce dulu cuma Instagram, Facebook, kemudian sekarang ada juga untuk penjualan Shopee, Lazada, bahkan di TikTok juga bisa jualan walaupun baru beberapa saat ditutup dan menyebabkan banyak yang mengalami kerugian. Jadi di sini intinya kita harus terus belajar karena untuk jualan itu bukan hanya kita ngomong aja, tapi
untuk promosinya, bagaimana membuat konsumen menarik dengan produk kita itu perlu. Kita nggak Baik. mungkin jual barang cuma foto biasa, kita perlu ada sentuhan estetik untuk menampilkan produk kita baik. Baik, dan pastinya harus didukung oleh sistem juga ya, tim dan sistem. Karena nanti ketika orderannya banyak, kitanya kehabisan produk, ini agak repot juga karena e-commerce ini nggak bisa diduga ya, orang bisa klik-klik sedemikian rupa. Baik. Dan juga kita juga ini Bu Diana, bagi pelaku usaha yang baru kan pastinya dia misalnya stafnya sedikit, adminnya sedikit. Nah itu penting sekali, kita perlu kenal dengan pengguna, banyak yang membantu jasa-jasa sekaligus, bisa jadi admin, bisa jadi tim grafis, bisa jadi tim desain, dan mereka dengan harga murah. Kita harus, tapi itu harus seleksi juga sih, harus seleksi jasa-jasa seperti itu untuk meminimkan pengeluaran di bidang SDM. Oke. Pemirsa, saat ini tadi Mbak Anissa sudah menggarisbawahi juga bahwa di era serba canggih sekarang, apa sih yang nggak bisa sebetulnya bisa gitu lah, asal kita mau untuk belajar, mau untuk searching paling tidak gitu loh, untuk mendapatkan ilmu-ilmu terkait tadi berbisnis di era digital. Kita akan kembali masih ngobrol dengan Mbak Anissa sesaat lagi. Pemirsa, kita masih di Bincang Bisnis dan lagi ngobrol seru dengan Mbak Anissa yang sudah mencoba untuk tadi mengeluarkan hobinya, mengeluarkan soul-nya, dan akhirnya terbentuklah menjadi sebuah bisnis. Mungkin memang merangkak, merayap pastinya ya, nggak mungkin ada bisnis yang langsung boom besar, kecuali yang memang akhirnya dicurigai ada sesuatu katanya gitu ya. Nah, kita kembali flashback dan sekaligus juga untuk memberikan inspirasi. Tadi kita sudah bicara bagaimana pemasaran digitalnya dan segala sesuatu tuh tidak harus mahal asal tahu caranya. Nah, itu Mbak Anissa tadi menggarisbawahi ya, bisa searching, bisa Google. Nah, kembali ke masalah mental. Ini seseorang mungkin yang menyaksikan saat ini, lalu tiba-tiba terbersit, oh iya, saya ingin juga mulai usaha. Tetapi kan kadang maju mundur tuh kekuatannya. Saya punya kemampuan, saya punya uniquely, tapi kemauan untuk maju ini kan antara berani atau tidak. Menurut Mbak Anissa, untuk akhirnya melangkah, ya saya mau melakukan itu, kekuatan apa sebetulnya harus dipunyai oleh seorang womanpreneur ini? Nggak tahu malu sih. Penting ya itu ya, penting. Tapi bener ya, sampai melapak itu harus nggak tahu malu, kalau nggak kan gengsi ya. Okay. Ya itu pernah untuk nawarin produk sampai terjun langsung ke pasar, karena bukan hanya dari digital, sosial media, tapi memang kita harus terjun langsung, jemput bola ke pasar, ngelihat ke penjual-penjual untuk nawarin produk kita. Nah itu hal itu yang membuat jadi lebih banyak reseller, itu sih yang utama. Jadi saya tuh turun ke pasar, bawa sampel, mau nggak produk saya dijual di sini, nanti kita pembagian keuntungan seperti ini, yang dapat segini, ulun dapat segini, seperti itu. Jadi ditolak, jadi malu. Pindah lagi ke yang lain, pindah lagi, ditawarin lagi, ya kita kayak sales ya. Kayak sales emang seperti itu. Misalnya dari beberapa itu yang menerima cuma satu, sabar. Jadi emang itu harus nggak tahu malu sih, saya bilang harus seperti itu. Harus menguatkan mental itu apa yang harus dilakukan? Tadi kan nggak tahu malu, kalau orang yang nggak kuat mentalnya tuh langsung udah selesai lah gitu persoalan. Jadi apa sebetulnya yang akhirnya tetap kita harus gigih dengan nggak tahu malu itu? Kalau saya alhamdulillah keluarga, suami, anak-anak itu mensupport. Jadi saat kita lagi down, nah keluarga itu yang menguatkan. Iya. Kedua, teman-teman. Support system ya? Ya benar. Itu perlu karena kita manusia, untuk mengendalikan diri sendiri juga perlu ada orang lain, orang sekitar, circle kita yang mensupport itu. Oke, baik. Nah, kan kita ini tidak hanya ketemu dengan orang jujur, ya kan?
Ketika kita mencari partner, apakah itu yang namanya reseller, apakah itu mungkin teman berbisnis dalam pengembangan modal atau hal lainnya. Nah, menurut Mbak Anissa, ketika kita mencari seseorang yang akan menjadi support system tidak hanya masalah keluarga tetapi di dalam bisnis ini, instingnya seperti apa yang harus dinyalakan agar kita bertemu dengan orang yang tepat? Kalau saya sendiri orangnya positive thinking. Karena kalau pikiran negatif, belum apa-apa, orang ini pasti kita berpikiran nanti nipu, nanti bohongin, dan lain sebagainya. Jadi di awal-awal positive thinking dengan memfilter. Filternya itu kita mempunyai beberapa target. Misalnya untuk meng-hire karyawan, kita mempunyai target, mereka harus seperti ini, poin A, B, C, D, dan seterusnya seperti itu. Jadi positive thinking dengan cara memfilter. Positive thinking, tapi satu sisi filternya main ya, hatinya main ya. Pernah nggak ada kejadian ketemu dengan partner yang bikin malah merugikan? Pernah seperti itu. Dan memang saya sendiri dalam manajemen SDM, saya termasuk orang yang lemah. Jadi saya perlu ada satu orang yang support untuk menguatkan. Jadi kata orang terlalu baik ya, jadi salah dimaafkan seperti itu pada karyawan dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir memaafkan itu untuk memberikan sekalian pelajaran bagi karyawan tersebut untuk memperbaiki diri sih. Karena setiap manusia juga kan walaupun hilaf pasti bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Oke, baik, kita memang seperti itu sih. Ya, baik, kita kembali ke womanspreneur. Perempuan kita melihat bahwa ternyata dia bisa menjadi kekuatan luar biasa di saat kondisi-kondisi perekonomian keluarga sedang tidak baik-baik saja. Contohnya ketika pandemi kemarin kan ada pasangan yang mungkin kena PHK dan lain sebagainya, dan ternyata usaha-usaha rumahan yang kecil-kecil itu bisa menjadi penguat. Mbak Anissa sendiri melihat sebetulnya kekuatan perempuan dalam mengembangkan atau memunculkan bisnis walaupun kecil-kecil itu seperti apa? Sekalian saya cerita, waktu pandemi saya ada membuat ibu-ibu berdaya, wanita berdaya. Nah di situ kita sharing bagaimana cara usaha. Dan ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu yang sudah mempraktekkan, dia membuat kue, kemudian menganyam, dan memang mereka dapat mensupport perekonomian di keluarga. Dan itu ada buktinya, terbukti bahwa memang wanita-wanita itu walaupun pendidikannya nggak tinggi, mohon maaf sebelumnya, tapi dengan adanya pemberdayaan, kemudian pelatihan yang baik, mereka bisa menghasilkan suatu produk yang menjual. Oke, jadi itu harus ada dorongan dan kekuatan itu ya. Nah, tapi kan adanya edukasi sih yang penting. Oke. Iya. Betul. Perempuan ini kan kadang-kadang tidak semuanya bisa yang seperti itu, walaupun sebetulnya semuanya punya kesempatan yang sama gitu kan. Nah, menurut Mbak Anissa, kan kita juga tidak boleh berbisnis hanya melihat yang sedang tren, begitu ya. Apa yang harus dielaborasi ke diri sendiri agar akhirnya menemukan yang paling tepat untuk menjadi bisnis kita? Kembali lagi ke diri sendiri. Kita itu sukanya apa, hobinya apa. Jadi kita melakukan usaha, jika suka masak, jika desain. Jika misalnya nggak suka masak tapi ingin jualan makanan, kayaknya itu nanti akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Kembali lagi, hobi itu penting ya. Nah, kembali ke hobi dan kita itu sukanya seperti apa. Jika kita melakukan hal yang kita suka, maka insya Allah akan perasaan senang, kemudian akan terus konsisten dan berkembang. Oke, jadi apa yang dilakukan dengan dicintai itu akan berbeda ya, dengan cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti ada patah sedikit bisa mental. Baik, di akhir itu semangat kerupuk itu. Kalau misalnya renyahnya cuma pada saat di awal, lama-lama layat. Tapi kena air lalu jadi lembek, jadi bubur ya. Iya. Baik, di akhir obrolan kita,
Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Anissa untuk mereka-mereka, baik perempuan, laki-laki juga deh gitu loh, kita nggak diskriminasi, yang artinya dia memang harus, kan ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah cukup di rumah saja. Mungkin ada spirit-spirit yang ingin disampaikan agar kita bisa mandiri dalam tanda kutip tanpa harus ya berada pada hal-hal yang mengganggu rumah tangga juga. Iya, benar. Jadi jika para wanita ingin terus berusaha, kita harus benar-benar konsisten dan mempunyai semangat untuk berusaha. Jadi semangat itu kita ibaratkan balon. Balon itu jika ada usaha, ada keinginan pasti terus berkembang ya. Tapi ini saya udah buat contoh balon sih. Tapi jika ada tantangan, satu aja tantangan pasti akan meledak dan perasaan langsung down, kayak pecah gitu. Tapi kita jangan putus asa karena tantangan itu pasti datang 1, 2, 3, 4, pokoknya banyak sekali tantangan. Seperti tusuk gigi ini kita ibaratkan tantangan. Dan jika semangat kita itu dilalui oleh banyak rintangan dan tantangan, maka dia akan kuat. Jadi kepada ibu-ibu yang ingin berusaha, pantang menyerah, terus bergerak. Jika mampu berlari, berlarilah. Kalau capek, berlari, berjalan. Kalau tidak sanggup lagi berjalan, bergerak. Tetap bergerak, walaupun duduk diam, jangan cuma diam aja. Kita itu sebagai wanita pasti bisa untuk membantu perekonomian keluarga. Sebagai wanita juga kita bisa menjadi wanita-wanita tangguh, wanita Indonesia. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih. Ini sebuah pesan yang luar biasa di akhir tadi, yang diibaratkan dengan balon itu menjadi sangat relate sekali, bahwa baru satu tantangan saja kita jangan langsung down, tetapi kuatkan, karena memang tantangan itu nggak akan pernah satu, pasti banyak. Kalau kita kuat, maka insya Allah kita akan on the track. Jadi mental itu penting. Terima kasih Mbak Anissa sudah sharing, sukses untuk Alpafrap-nya. Semoga akan lebih mewakili produk-produk yang bisa bernuansa kearifan lokal Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah berbagi, selamat malam.